ada ada di Jakarta ya, ada tugas Ya, Pak. juga ya, Tapi Pak bisa besar-besar surat sedikit Pak. jadi dia sementara di dalam aula apa ya, tapi jelasnya dia ada di Jakarta sekarang. Oh, iya. Dia sementara dia pakai HP. Oh, iya, Pak. Ya, ya, mungkin peserta yang terakhir hari ini. Kalau saya tidak salah. Iya, Pak. Halo, Pak Rahman, apa bagus kita dengar suara saya? Putus-putus Pak. Tapi Pak putus-putus surat Pak. Rahman, persiapa baru ajar hingga yang bagus-bagus, Rahman. Tunggu pesan jaringan kayaknya bermasalah ini. Iya, seharusnya kau siapkan, cari tempat yang di Untuk pengaruh hujan jadi bagus. mana bagus, Ya, sudah bagus Pak. Alhamdulillah. bagus. Iya, Iya, seharusnya Bapak ini persiapkan bagus tempat. mungkin pengaruh hujan Pak. Hujan deras di sini baru-baru berhenti. Iya, seharusnya harus dipersiapkan tempat yang memang bagus jaringannya supaya pertanyaan dan jawaban tak nanti Iya, enak ya, supaya jelas ki. iya Pak. Saya ulangi Pak Jinukrawi itu bawa pakai HP dek, karena dia Oh di iya. dalam aula ini sekarang ada pelatih, tidak tahu apa cara apa di Jakarta. Jadi sebentar itu jaringan harus baik ya, supaya Bapak jelas pertanyaannya dan dia juga jelas jawaban tak ya. Iya Pak. Terus pertama yang harus saya sampaikan ke Saudara Abdurrahman ini, pertanyaan pertanyaan nanti saya berdua dengan Pak Haji Dr. Nukrawi itu tidak ada keluar dari apa yang Bapak dapatkan selama diskusi ya, Iya. selama proses pembelajaran di PPG dalam jabatan ini. Ah, dan saya mulai pertanyaan saya Pak Rahman ya. Saya mau minta dulu pendapat Pak Abdurrahman ini, contoh-contoh identifikasi masalah, Pak Rahman. Identifikasi masalah itu Pak, ada 6 Pak. ya, Yang coba. kemarin kita sempat bahas yaitu pedagogik, literasi dan numerasi. Kemudian ada kesulitan belajar siswa yang termasuk di dalamnya itu tentang siswa yang berkebutuhan khusus. Oh itu. Kemudian membangun relasi atau hubungan dengan orang tua siswa dan siswa. Selanjutnya pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif. Selanjutnya materi yang terkait dengan literasi, numerasi atau material dan miskonsepsi dan HOTS. Kemudian yang terakhir pemanfaatan teknologi, inovasi dan dalam pembelajaran. Oh itu semua Pak ya. Ya, Iya, untuk itu. contoh-contoh untuk identifikasi masalah. Iya, Pak. Terus kedua, ini kan ada masalah. Awal penyebab masalah sebenarnya Pak Rahman, ya bagaimana itu? Awal penyebab masalah sebenarnya yang menurut Saudara Abdurrahman. Awal penyebab-penyebab. Kampanye ini Pak Rahman, Iya, pertanyaan iya. kampanye. Kasih senyum ke kuliah jadi sudah kau hafal memang. Kau sudah belajar. Kadang penyebab masalah itu muncul Pak ketika kita mengalami kesulitan-kesulitan pada saat proses pembelajaran di sekolah. Gitu.
Contohnya ya bagaimana kira-kira itu yang biasa kita dapatkan dalam proses pembelajaran, Pak. Kan kita yang mengajar ini, Iya, berarti iya, kita Pak. yang alami, iya. Apa-apa, Contoh yang agak signifikan itu kadang ya, kita guru PJOK kadang terkendala dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Dan kalau yang kemarin saya angkat kalau tidak salah itu tentang motivasi siswa, Pak. iya. Iya, Ya, waktu diskusi itu. iya, Pak, iya. Terus waktu kita angkat itu, kita presentasikan sudah itu kan ada apa? Tanya jawab ya, Iya, atau ada masukan dari ada beberapa iya. teman. Adakah yang kira-kira yakin masukan dari teman-teman dalam PPG ini yang Bapak anggap ini bisa diterapkan di sekolah? Alhamdulillah pada kelas saya, Pak, khususnya di kelas 003 itu alhamdulillah teman-teman pada saat diskusi itu aktif semua memberikan Iya, saran, iya, betul. aktif memberikan saran dan kritikan bagi teman-teman demi kemajuan kita pada saat proses pembelajaran nantinya. Iya, betul. Kalau memang di kelas tak memang itu hari aktif ya. Iya, Pak, iya. Kecuali biasa kalau sore-sore ini Iya. kan satu-satu hilang. Iya. Tapi yang jelas awal dari diskusi hadir ya. Iya, Pak, iya. Semua memberikan masukan. Karena saya lihat sistemnya dulu, kalau ada yang tidak pernah bicara, dicari. Iya, dicari Iya, supaya dia memberikan masukan sesuai apa yang iya, seperti Pak Rahman sampaikan waktu diskusi. Ya, iya, Pak, iya. oke. Terus Pak Rahman, tidak usah juga terlalu untuk bagaimana cara untuk mengidentifikasi itu masalah. Eh, untuk mengidentifikasi masalah itu, Pak, kita adakan sesi wawancara, Pak. Ya. Baik itu teman guru, guru sejawat, teman sejawat, kepala sekolah, pengawas dan pakar. Kemudian kadang juga kita melalui kajian literasi, apakah kita membaca buku atau melalui internet, itu, Pak. Oh gitu. Iya. Terus keempat, apa namanya, teman sejawat dengan kepala sekolah, dengan pakar, ya. Iya. Apa-apa dia apa istilahnya yang dia sampaikan pada waktu kita wawancarai. Pada saat kita wawancari masalah ini, kadang mereka memberikan penguatan-penguatan dan memberikan solusi tentang masalah-masalah yang teridentifikasi tersebut. Iya, karena yang kita wawancarai ini adalah guru di sekolah Iya, ya guru sendiri, tempatnya Pak. juga Iya, Pak. sendiri. Teman Terus mengajar. kepala sekolah sendiri. Iya, Pak. Iya. Tapi langsung atau lewat telepon Pak Rahman? Sebagian secara langsung, Pak, sebagian via telepon, Pak. Telepon. Iya. Terus yang pakar ini berbicara mendengar nama pakar Iya. itu yang paling itu hari waktu kita diskusi. Iya, Dia iya. berdebat ya mana sebenarnya di pakar. Ya Iya. saya mau tanyakan ini Pak Rahman, siapa pakar yang kita wawancarai Pak Rahman? Kebetulan, Pak, alhamdulillah sebagian letin dan teman-teman khususnya saya di cabang olahraga sepak takraw itu banyak teman-teman yang sudah terangkat menjadi dosen. Ya, betul. Yang saya sempat wawancarai kemarin itu salah satunya itu Bapak Hendra Iskandar. Dia sudah salah satu dosen di Palu, Pak, di Tadulako. Siapa? Iya, angkatan 2004, Pak. Hendra Iskandar. Hendra, alumni dari sini. Iya, kebetulan tetangga di sini satu kampung, cuma dia sudah berdomisili di Palu sekarang, Pak. Oh, di Palu. Terus waktu kita wawancarai, ini pertanyaan tak sama dengan waktu teman sejawat dengan kepala sekolah. Itu Iya, Pak. juga yang Dengan pertanyaan yang sama. Terus jawabannya gimana? Jawabannya Apa menghampiri kepala sekolah iya, atau bagaimana? tapi mungkin karena tingkat
apa Ya, istilahnya? ilmunya Level ilmunya yang beda jadi bahasanya. ya lebih ini. Iya. Sempat juga Ujung-ujung- saya ini Pak minta tolong saya wawancarai Wiwi, masih kita kenal Ya, Ibu ya, Wiwi, ya. ya Ibu di Hong. Untat, Ya, Untat, Kendari. ya. Iya. Oh. Ya, karena kalau berbicara yang pakar, mungkin tinggi dia punya ini, Iya. tapi ujung-ujungnya hampir sama nih dengan. Iya. Iya. Saya lihat identifikasi masalah dan solusi yang mereka ini rata-rata hampir sama Pak. Iya, bersama. Coba seperti teman sejawat yang sempat sekolah kan, ya mungkin tidak terlalu ini karena Iya. sudah lama tuh. Tapi kalau seperti dosen itu yang kita bilang, Iya. itu kan masih pemikirannya masih apa istilahnya ya? Iya. Agak-agak tinggi bahasa bahasanya. ilmiahnya. Iya, iya. Oke. Terus Pak Rahman, di dalam pembelajaran itu waktu kita apa namanya mendapatkan materi itu hari, ada kan eksplorasi solusi, ya. Iya, Pak. Bagaimana cara tak, ya, mengeksplorasi solusi dari masalah yang telah diidentifikasi, solusi, ya. Kembali dengan metode yang tadi Pak, kembali kita lakukan wawancara Pak ke teman guru tadi, teman sejawat dan pakar. Dan terus bagaimana cara menganalisisnya, menganalisis alternatif solusi. Ya. Analisis alternatif solusi Pak Rahman. Ya, dengan itu tadi Pak, melakukan kajian-kajian literatur, membaca buku atau di internet tentang artikel-artikel yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Ya, ini pertanyaan Pak Rahman. Ada semua di dalam panduan, ya, yang pernah diberikan. Kita ini cuma mau melihat apa Bapak masih mengingat, ya. Karena kenapa? Anda ini kan ujian komprehensif untuk lanjut ke PPL. Oh iya, Ya. insya Allah. Kalau nilainya bagus sebentar, berarti Anda sudah lulus ke PPL. Dan kita sebagai guru harus memang banyak belajar Pak Rahmat, ya. Betul, jadi, Pak. Guru yang profesional. Ya, bukan saya menganggap Bapak tidak ini. Apalagi kan, sekarang sudah zaman digital, kadang digital. siswa lebih pintar daripada kita. Iya, bukan kita menggurui Pak Rahmat. Ya, Cuma betul, kan Pak, betul. banyak ya memberikan motivasi itu. Iya. Dan kita ini mau melihat guru yang profesional. Ya, ya. Iya, Pak. Supaya Anda bisa lolos nanti di PPL. Amin. Nah, iya. Jadi saya ulangi Pak Rahman, mungkin sampai di sini pertanyaan saya. Jadi saya ulangi lagi bahwa perbaiki jaringan tak kata Pak Haji Nukrawi itu pakai AP, ya. Iya, Pak. Alhamdulillah sudah saya sambung dengan hotspot ini, Pak. Oh iya. Kalau tadi memang WiFi agak bermasalah Pak, karena hujan. Seharusnya ini Pak Rahman harus WiFi 3, harus 2 Bapak pasang toh. Ya, oke balik Pak Rahman. Selamat. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Pak Adi. Baik, terima kasih. Baik Pak Rahman, dengar suara saya? Iya Pak. Saya lanjutkan pertanyaan dari Pak Nur. Saudara dalam mengikuti kegiatan kita sudah paling maju, namanya rencana aksi pertama dan kedua. Apa saudara dalam mengikuti kegiatan itu, apa yang saudara lakukan, apa yang saudara buat? Jelaskan sama saya, apa yang saudara buat? Yang rencana aksi Pak. Aksi pertama dan kedua. Kalau di rencana aksi pertama itu Pak, saya ambil tentang permainan bola besar Pak, sepak bola. Jadi materinya itu permainan bola besar, menyangkut masalah sepak bola, menendang dan menahan bola. Jadi itu diambil 2 kali pertemuan. Terus apa saja isinya dari LTP yang saudara buat?
kompetensi dasarnya itu memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana atau tradisional. Kemudian memperhatikan gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana atau tradisional. Kemudian indikator pencapaiannya mengidentifikasi berbagai gerak spesifik menendang, menahan, dan menggiring bola. Selanjutnya, menjelaskan berbagai gerak spesifik menendang, menahan, dan menggiring bola. Melakukan berbagai gerak spesifik menendang, menahan, dan menggiring bola. Melakukan berbagai gerak spesifik menendang, menahan, menggiring bola dalam bentuk permainan tactical games approach. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, Pak, tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik dapat menunjukkan sikap religius seperti dan setelah melakukan aktivitas permainan bola dengan berdoa, tawakal, dan berperilaku baik. Selanjutnya, menunjukkan sikap kerjasama, sportivitas, tanggung jawab, dan disiplin selama mengikuti pembelajaran. Menjelaskan gerak spesifik, menendang dan menahan bola pada permainan bola besar dengan mempelajari buku teks pelajaran dan diskusi. Menjelaskan cara melakukan gerak spesifik menendang dan menahan bola pada permainan bola besar, sepak bola dengan mempelajari buku teks pelajaran serta diskusi. Selanjutnya, melakukan gerak spesifik menendang dan menahan bola pada permainan sepak bola dengan proses pembelajaran yang dipandu dengan buku teks pelajaran serta berpasangan dan berkelompok. Menggunakan berbagai gerak spesifik menendang dan menahan bola pada permainan sepak bola dalam bentuk permainan yang sederhana dan menggunakan permainan tactical game approach. Dan terakhir, menumbuhkan motivasi siswa dalam gerak spesifik menendang dan menahan bola pada permainan sepak bola dalam bentuk permainan yang sederhana dan menggunakan permainan tactical game approach. Nah, sedangkan untuk materi pembelajarannya, materi pembelajaran gerak spesifik menendang dan menahan bola secara berpasangan di tempat. Kedua, gerak spesifik menendang dan menahan bola secara berpasangan sambil bergerak. Gerak spesifik menendang dan menahan bola secara berkelompok 2 lawan 1. Gerak spesifik menendang dan menahan bola secara berkelompok 3 lawan 4. Bermain sepak bola dengan menggunakan peraturan yang dimodifikasi dan menggunakan gerak spesifik menendang dan menahan bola secara berkelompok. Metode dan pendekatan. Metode yang saya gunakan yaitu tactical games approach, kemudian pendekatan saintifik, model cooperative learning. Kemudian untuk pertemuan pertama, Sudah. Oke, Pak Rapat. saya Lanjut pertanyaan dalam membuat RPT yang saudara buat ini. Saudara kan belum ada evaluasi. Terakhir evaluasi yang ada evaluasi penting. Apa itu evaluasi? Pak, kurang jelas, Pak. Dalam komponisi RPT ada kan evaluasi penilaian. Ada beberapa program Penilaian kan sesuai dengan penilaian Sorry, Pak, yang bisa bertanya. ada selalu berikan masukan. enggak jelas suara tuh, Pak, kedengaran. Sudah dengar. Oh, iya, Pak. Halo. Oh, iya, Pak, ya.
Ada penilaian otentik yang dibuatkan. Oh ya Pak. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan penilaian otentik? Penilaian otentik adalah penilaian yang berdasar pada cabang olahraga yang akan kita ajarkan, pada materi pelajaran yang akan kita ajarkan. Maksudnya, apa yang dilakukan siswa? Siswa disuruh mempraktikkan tentang contohnya saya sepak bola, siswa disuruh mempraktikkan cara menahan dan menendang bola. Baik. Dalam membuat RPP yang saudara buat itu, saudara melakukan kajian literatur dan numerasi. Iya Pak. Apakah kajian literatur dan numerasi yang saudara buat itu bisa menumbuh kembangkan siswa itu juga untuk melakukan hal yang sama terhadap apa yang dilakukan oleh guru? Ya Pak, kalau dilihat dari apa yang disampaikan di sini itu ada kaitannya Pak, dan itu salah satu referensi untuk dimasukkan dalam proses pembelajaran nantinya. Oke. Dalam membuat RPP, saudara juga mengenal namanya coach. Apa itu coach? Coach itu berpikir tingkat tinggi Pak. Coach adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi, meliputi berpikir kritis, berpikir kreatif, problem solving, dan membuat keputusan. Oke. Dalam materi pembelajaran yang saudara buat, apakah dari komponen-komponen RPP itu sudah mengandung HOTS? Iya Pak, masuk dalam proses pembelajaran itu sudah dimasukkan HOTS. Contohnya pada saat contoh, jelaskan sama saya. Contohnya pada saat proses pembelajaran itu, pada saat sesi mengamati, kita memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, memberikan pertanyaan tentang apa yang mereka belum mengerti tentang pelajaran itu. Kemudian pada saat ada yang bertanya, kita memberikan kesempatan kembali melemparkan ke siswa yang lain untuk memberikan jawaban tentang pertanyaan tersebut. Jadi ada interaksi. Melakukan itu semua, coach itu saudara juga membuat soal-soal ya. Apakah soal coach itu sama dengan soal sulit? Saya rasa tidak, Pak. Bisa jelaskan? Karena kalau coach itu hanya kemampuan berpikir tingkat tinggi. Di situ anak-anak dirangsang agar lebih kreatif untuk menjawab soal-soal yang kita berikan. Selanjutnya mengenai pembelajaran atau model pembelajaran atau strategi pembelajaran TPACK. Apa itu TPACK menurut Rahman? TPACK itu Pak yang berbasis teknologi Pak. Pembelajaran yang berbasis teknologi. Contohnya pada saat proses pembelajaran kita memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengamati video. Apakah melalui HP atau kita tampilkan sebuah video yang kita unggah, kemudian anak-anak disuruh mengamati, kemudian setelah itu disuruh mempraktikkan. Mungkin seperti itu Pak.
baik TPACK ya, di mana di materi-materi yang saudara buat itu yang mengandung TPACK. Di komponen-komponen perangkat pembelajaran yang saudara buat, mana saja yang sudah mengandung TPACK? Ada pada saat kegiatan inti, Pak. Ada pada kegiatan ini. Ya. Kalau di media ada TPACK. Ya, di kegiatan inti itu Pak pada saat mengamati. Jadi Mengamati apa? saya sajikan video pembelajaran yang menyangkut masa, contohnya tadi saya ajarkan sepak bola, jadi saya tampilkan bagaimana cara menendang dan menahan bola yang baik. Saya menampilkan video, jadi anak-anak disuruh mengamati, kemudian disuruh praktikkan. Oke. Ya, jadi seperti itu ya. Jadi komponen-komponen pembelajaran kita itu diharapkan itu bisa mengandung TPACK, dan ya saya harapkan nanti saudara waktu PPL ya, semua apa yang saudara ceritakan di RPP itu saudara laksanakan dengan baik ya, dengan memperjelas ya mana yang semua itu mengandung POS, mengandung TPACK ya, karena ya, kita tidak bisa tidak ya, kita ini harus mengajar dengan sesuai dengan kondisi sekarang ini, kondisi milenial kita ya. Ya, saya kira seperti itu Pak Rahman. Dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian atas nama Abdurrahman, ujian komprehensi atas nama Abdurrahman kita nyatakan ditutup secara resmi. Dan selanjutnya saudara bisa dipersilakan keluar dari forum ini ya, dan ya tentu Anda sudah persiapkan diri PPL kalau itu saudara lulus dalam forum di komprehensif ini. Saya kira seperti itu Pak Nur. Ya Pak Ji. Tadi Pak Rahman, tugas tadi di-upload ke Masudi supaya kita bisa di sebentar. Ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Tugas kita input semua nih. Iya Pak. Kita bisa diinput pada kayak kemarin sampai jam 7 malam saya baru ya. Iya Pak, ya. Setelah ini insyaallah diusahakan Pak. Iya. Iya, oke. Terima kasih, Dek. Terima kasih banyak Pak. Pak Haji, sehat-sehat Pak Haji. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.